Alright guys, alright. Seperti janji saya yang kemarin atau kapan itu ya, kita akan melanjutkan part yang ketiga, yaitu kita akan menyusun perabot, lebih tepatnya sih furnitur ya, furnitur inti seperti kulkas, ada ini apa sih, kabinet, rak, kursi dan meja. Ya, mungkin itu ya. Oke, langsung saja. Di sini saya telah menyiapkan objek-objek yang pernah kapan hari kita pernah buat di tutorial video saya. Ada kompor, ada wastafel, ada meja, ada kursi, ada kulkas, ada lampu, ada piring, ada gelas. Nah, kita akan menggunakan part-part ini, geng. Nah, saya kan pernah jelaskan gimana caranya supaya ini kan objeknya misah-misah nih, supaya kita kontrol atau handle-nya gampang. Kita tinggal seleksi bagian ini, kemudian kita geser ke sumbu Z. Barangkali ada yang males gitu ya nonton yang sebelum-sebelumnya, jadi ya saya jelaskan lagi ya. Jadi caranya kita buat contoh saja ya. Di sini kita buat objek baru, kubus, kita geser ke sumbu Y. Nah, grab Z. Kalau objeknya cuma satu seperti ini, kita seleksi, kemudian kita geser. Kan enak nih, enak banget. Nah, gimana caranya? Semisal dia dua objek, save D, kemudian kita duplikat ke sumbu X. Nah, kayak gini. Gimana caranya kalau kita seleksi ini, salah satu yang kita seleksi tapi keduanya ikutan, geng, tanpa kita gabungin ya. Kalau kita seleksi begini kan repot, baru kita bisa geser. Kalau kita seleksi satu, yang satu nggak ikut. Caranya gimana? Caranya pertama-tama kita tekan Shift S, cursor selected. Nah, supaya 3D cursor ini namanya 3D cursor. Jadi setiap objek baru yang kita tambahkan, dia munculnya di sini. Caranya kita masuk Shift A, kita tambahkan ini add, bisa add yang di sini juga atau bisa Shift A empty. Nah, dan kita skala empty-nya. Nah, ini namanya empty controllernya. Kita seleksi bagian ini, kemudian bagian empty yang terakhir, kemudian kita kontrol P objek. Nah, sekarang kita cara menggerakkannya tinggal menseleksi bagian empty, kemudian kita geser, grab. Kalau kita rotasi empty, yang lain juga ikut muter. Oke, lanjut saja guys. Kita akan memasukkan objek ini kan filenya beda nih, dapurnya filenya yang ini, terus kalau partnya filenya di sini. Nah, kita tinggal seleksi aja, geng, seleksi semuanya seperti kompornya, kemudian kita kontrol C, kemudian kita buka file barunya di sini, kemudian kita kontrol paste, kontrol V. Oke, itu objeknya muncul di sana. Kita seleksi bagian empty untuk kontrol, kita geser ke sumbu Y. Tuh, kita geser ke sumbu X. Tapi ini kita hidden dulu, geng, atapnya. Oke, kemudian kita geser ke sumbu Y. Tak kompornya di sini kan. Geser ke sumbu X. Geser ke sumbu Z. Tapi ini kegedean. Kita sesuaikan ukurannya, kita skala. Kita cukup skala pada empty saja, geng. Oke, kurang lebih proporsinya seperti ini. Kemudian kita taruh di sini. Kita geser ke sumbu Y, mepetkan nama tembok. Ini udah pas ya, geng. Nah, sepertinya sih sudah. Jangan lupa terpaskan dengan lantai supaya kesannya kompornya tidak melayang. Oke, oks.
Nah, sekarang kemudian kita mepetkan dengan tembok, kemudian kita masukkan objek yang lain seperti mungkin kulkas di sini. Seleksi, kemudian copy, kemudian masuk ke sini, kemudian kita paste. Oke, kita skala, geng. Kita skala, kita sesuaikan ukurannya biar proporsinya dapat, geng. Oke, oke, geng. Kita skala, oke. Terus kemudian kita ntar, ini kayaknya kekecilan ya, gede mungkin. Oke, pas segini. Oke, ini kita geser agak ke belakang. Oke, guys, kemudian di sini kita punya meja makan. Kita seleksi blok semuanya, kontrol copy dan kontrol pas. Tuh, gede banget, guys. Kita rotasi, kita puter dia ke kiri, RZ 90, grab X, dan kita kecilin, kita sesuaikan ukurannya, geng, supaya proporsinya dapat. Scale lagi, ya mungkin segini cukup. Oke, set kayaknya scale kayaknya ya cukup lah, tapi kok ininya jadi kegede banget ya. Kita kecilin lagi mungkin, geng, segini mungkin. Oh, ini kulkasnya yang kegedean, geng. Kita sesuaikan biar proporsinya pas. Ingat, ini jangan sampai seperti ini, geng. Ini kayak terbang kursinya, guys. Masa kursinya terbang? Kita hide dulu, kita seleksi bagian ini semua, baru kita geser ke sumbu Z. Dah, ini kompornya yang terbang. Kompornya itu lebih tinggi sedikit, berarti kita kecilin lagi. Oke, guys, bentuknya sudah pas. Kita pasin aja, pas-pasinnya ya sesuai ini aja, geng. Selera aja sih. Oke, kemudian kita di sini akan, kalau dari atas ya kecil banget ya, tapi sebenarnya ini pas ya. Tapi ya mungkin karena belum ada tambahan yang lain ya, geng, jadi kelihatannya kecil banget kita. Mungkin kita gedein dikit aja. Oke. Kemudian kita akan membuat meja yang lurus atau meja L. Mungkin kita bikin meja L, nanti di sini kita kasih wastafel. Oke, kita berikan wastafel di bagian sini, di area sini. Tadi mejanya jadi panjang ya. Pertama kita seleksi, keep. Oke, set, grab X, tek, geser. Ini seleksi bagian ini, geser ke sumbu Y, seleksi lagi, geser ke sumbu Y.
ini geser ke sumbu X, kemudian oke. Toh guys, udah jadi guys. Kemudian kita duplikat ZD sumbu X, kemudian kita seleksi ini temboknya. Kalau kemepetan ya nggak bagus juga ya. Dan kita Ctrl R, berikan segmen baru ya, kita sesuaikan, extrude ke sumbu Y. Oke, sumbu Y. Oke, jadi wastafel-nya di sini, tapi kayaknya kurang bagus ya. Sepertinya ada yang aneh ya. Apa ya yang aneh ya? Enggak, kurang gimana gitu. Kita bikin dulu saja. Kita nggak usah main wastafel, gini aja. Oke, aux. Kemudian ini kan panjang banget ya, tapi ya keren sih. Jadi gak perlu ada kabin lagi di atas nanti. Mungkin perlu, tapi ya gimana ya, ntar aja dah. Oke. Oh iya, kita bikin pintu-pintunya dulu geng. Kita masuk ke edit mode, seleksi bagian depan atau face yang depan, shift D, Y, dorong ke sumbu Y, tekan P, selection, kemudian seleksi lagi, set origin to geometry, masuk ke edit mode, Ctrl R, kita bikin 4 pintu. Kita seleksi bagian ini dan P, selection, oke, aux, delete. Bagian ini kita seleksi semua, extrude ke sumbu Y. Kemudian pintunya kita bikin pintu, model pintunya kita tekan I untuk insert face, dan kita extrude ke sumbu Y. Oke, kemudian kita set origin to geometry, Ctrl A, Alt transform, kita kasih modifikasi yang namanya bevel. Oke, di sini angkanya kita kasih 02. Mungkin kita kasih oke. Kemudian kita perbanyak nih, kita tinggal perbanyak aja guys. Kita kasih namanya array, tuh jadi banyak. Tak, array. Nah ini tambahin aja, tuh kan udah jadi. Kemudian kita duplikat ke bagian sini, ZDX, tuh guys, tapi ini mepet ya. Hapus, kita ulangi yang tadi. Kita seleksi bagian sini, seleksi bagian ini, paste nya paste yang depan, shift D untuk duplikat, geser ke sumbu Y. Shift D, Y. P. Oke, di sini kita Ctrl R. Oke, kita seleksi satu paste nya, P, selection. Kemudian extrude ke sumbu Y. Oke, seleksi bagian paste. Nah, kita ambil patokan ini ya geng, kita ambil patokan ini. Tak, oh kita skala di sumbu Z, skala di sumbu Z,
Oke, kita extrude ke sumbu Y. Oke, kemudian kita kasih. Nah, ini kan udah ada modifikasinya di sini. Di sini kita lihat data modifikasi apa aja yang ada di objek yang ini. Jadi kita seleksi objek yang sama sekali belum ada modifikasi, kita seleksi objek yang sudah dimodifikasi. Kemudian Ctrl R, modifier. Oke, semudah itu, geng. Dia langsung jadi. Kemudian di sini kita tambahkan papan di atas. Caranya Shift D, geser ke sumbu Z, skala di sumbu Z, skala di sumbu Z, kemudian skala di sumbu Z. Kemudian ini kita hide dulu biar biar gampang lihatnya. Dan kita seleksi bagian depan ini marmernya ya, pasti bagian mejanya lah kita pasin, yes. Jadi dia mepet sama pintu kurang ke atas. Oke, ini kita apply, arraynya kita apply, seleksi bagian meja baru, kemudian seleksi sini, Ctrl L, modifier. Oke, seperti itu. Mejanya sudah jadi. Kita akan membuat wastafel di sini. Tapi besok aja, geng. Oke. Ctrl Shift. Ctrl Shift. Oke, udah jadi, guys. Tapi ini masih terbang ya. Untuk terakhir, nah di sini kan di belakang si pintu, kalau kita hidden pintunya, di sini ada objeknya ini. Kita panjangin aja objek yang ini, seleksi keduanya, tab, kemudian seleksi bagian bawah, kemudian geser sampai mentok sama lantai gitu, guys. Tuh, kemudian kalau kita LH, kan ada ini kayak gitu loh, kayak ini, kayak kayak bagian sini tuh ada yang ke dalam gitu loh, ini yang dalamnya itu loh. Oke, guys, ada lumayan juga ya bikin video beginian, guys. Tapi ini proporsi kompor kok kayaknya nggak pas ya. Pasnya segini, geng. Pasnya segini. Kan pas toh. Enggak deh. Pas mana ya, saya juga kurang paham, masih belajar. Ada lempar lagi, guys. Kita bagian pintunya mungkin kita sesuaikan lagi ya. Kita seleksi untuk ini, kita seleksi set origin to geometry, skala ke sumbu X biar nggak tabrakan. Oke, sumbu X, grab X dikit, dengan bagian ini juga sekarang di sumbu X kita set origin dulu. Ingat set originnya ke geometri. Oke.
Kai. Udah pas sekarang geng. Udah mantep ini. Berarti kita tinggal penambahan aksesoris aja ya geng. Kayak mungkin kayak lampu. Ini juga mungkin kita gedein dikit. Kemudian kita pakainya taruh di sini. Kita benerin. Oke. Sekian dulu tutorial kali ini. Jangan lupa di save guys, biar nggak capek. Siap. Terima kasih telah sabar menonton tutorial ini. Sampai jumpa.